Apa yang bakal kalian lakukan jika di tengah badai dan jalanan buntu, satu-satunya rumah tempat kalian meminta tolong ternyata adalah sarang manusia paling bejat yang pernah ada? Inilah mimpi buruk yang harus dihadapi pasangan suami istri, Rob dan Pia. Berawal dari niat mencari bantuan, mereka justru terjebak di sebuah ladang ganja rahasia milik keluarga psikopat yang tidak mengenal kata ampun. Apakah mereka bisa selamat dari keganasan para predator hutan? Siapkan nyali kalian, karena di tengah badai ini, darah akan mengalir lebih deras dari air hujan. Inilah alur film Storm Warning. Sepasang suami istri, Rob dan Pia, awalnya hanya ingin menikmati liburan santai memancing di tengah laut Australia yang tenang. Namun, alam punya rencana lain saat badai mulai mendekat dan memaksa perahu kayu mereka tersesat ke jalur sempit hutan bakau yang labirin. Sialnya, mesin perahu mereka mati total dan mereka terjepit di antara rawa berlumpur yang penuh nyamuk tanpa sinyal HP sedikitpun. Saat hari mulai gelap dan badai semakin dekat, Rob dan Pia terpaksa menyeret perahu mereka menyusuri rawa yang berlumpur. Firasat buruk mulai muncul saat mereka menemukan hamparan mobil tua yang terbengkalai di tengah hutan. Sebuah kuburan besi yang menunjukkan bahwa mereka bukan orang pertama yang tersesat di sini. Keheningan hutan itu terasa menyesakan, seolah-olah pepohonan di sana sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka, sebelum akhirnya mereka melihat sebuah bangunan tua yang terisolasi dari peradaban. Tanpa pilihan lain, mereka mendekati rumah tersebut yang kondisinya sangat kotor dan lebih mirip tempat penampungan barang rongsokan. Di dalam rumah, mereka menemukan barang-barang aneh dan sisa-sisa kegilaan yang menunjukkan bahwa penghuninya bukanlah orang normal. Tepat saat Pia merasa ada yang tidak beres dan mengajak Rob segera pergi, suara deru mesin truk tua terdengar mendekat. Para pemilik rumah yang haus darah telah kembali dan pintu keluar bagi Pia dan Rob baru saja tertutup rapat. Pertemuan pertama mereka dengan pemilik rumah, dua saudara brutal bernama Jimmy dan Brett, langsung berubah menjadi teror mental. Bukannya membantu, kedua pria ini justru mengancam mereka dengan senapan dan memperlakukan Pia seperti mangsa baru yang menarik. Sementara karakter Rob yang lemah hanya bisa memohon belas kasihan yang sia-sia. Pia dan Rob kini terjebak di bawah kendali dua saudara preman, Brett dan Jimmy. Suasana di meja makan terasa sangat memuahkan saat kedua pria ini mulai melecehkan Pia secara verbal dan fisik. Rob yang mencoba bersikap tenang demi keselamatan istrinya justru dipermalukan di depan matanya sendiri. Di sini kita melihat betapa sakitnya mental para penghuni rawa ini. Brett yang sangat agresif terus memprovokasi Rob dengan kekerasan fisik yang tak terduga. Keadaan semakin gawat saat mereka menunjukkan sebuah mainan baru, yaitu seekor anjing ganas untuk mengeksekusi siapapun yang tidak patuh. Pia hanya bisa menangis ketakutan saat melihat Rob tak berdaya menahan hantaman demi hantaman dari kedua preman hutan tersebut. Setelah diseret paksa dari meja makan, Rob dan Pia kini terkunci di dalam gudang kayu yang pengap dan bau. Rob menyadari bahwa gudang ini mungkin akan menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka jika mereka tidak segera bertindak. Di tengah keputusasaan, Rob menyadari sebuah kecerobohan fatal dari para penculiknya. Ternyata, pintu belakang gudang tersebut tidak terkunci, dan anjing penjaga yang mereka takuti belum terlihat berjaga di sana. Dengan jantung yang berdegup kencang, Rob dan Pia berusaha bergerak seringan mungkin, memanfaatkan suara badai yang mulai menderu untuk menutupi langkah kaki mereka. Pelarian malam itu berubah menjadi horor murni saat langkah kaki terhenti oleh sesosok mayat dengan leher yang nyaris putus, dikerumuni lalat dan kaleng bir berserakan. Belum sempat isi perut dimuntahkan, moncong senapan sudah menempel di dahi, memaksa korban masuk ke dalam truk pengangkut maut. Di bawah guyuran hujan badai, mereka diseret kembali ke dalam gudang tua. Tak ada negosiasi, hanya ada ancaman hukuman mati bagi siapapun yang mencoba lari dari tukang jagal di tanah terlarang ini.
ketegangan memuncak saat salah satu penculik mulai memaksa sang wanita melepas pakaian di bawah todongan shotgun yang siap meledakkan kepala suaminya. Bau alkohol dan keringat busuk memenuhi ruangan saat korban dipaksa meneguk rum hingga tersedak. Di sudut ruangan, sang suami yang tak berdaya hanya bisa mengerang saat tulang kakinya dihantam hingga patah. Setiap jeritan kesakitan hanyalah musik latar bagi para predator yang sudah tak sabar mencincang martabat manusia di hadapan mereka. Saat para psikopat pergi dan suami istri apes ini kembali terkurung di gudang tua, sang wanita mulai merancang jebakan maut menggunakan kail pancing dan senar yang ditarik kencang, mengubah gudang itu menjadi labirin kematian bagi para pengejarnya. Jemari yang gemetar, namun penuh dendam mengikat simpul-simpul jebakan. Sementara di rumah utama, para psikopat itu jatuh terlelap dalam pengaruh alkohol, tak menyadari maut sedang disiapkan di balik bayang-bayang mesin berkarat. Dendam yang membara kini lebih panas dari darah yang mengalir di lantai tanah itu. Ketenangan semu itu berakhir saat si Poppy, sang psikopat tua dan licik, memerintahkan Jimmy untuk kembali ke gudang demi memastikan mangsa mereka tidak lepas. Jimmy yang patuh melangkah gontai dalam kegelapan, tanpa menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju altar jagalnya sendiri. Jimmy membuka pintu gudang dan mendekati Rob dan Pia yang pura-pura tertidur. Saat Jimmy bersiap menembak Rob, Pia buru-buru memainkan psikologi Jimmy, menyentuh sisi rapuhnya dan perbedaan kasta antara dirinya dengan Brad yang beda ibu. Saat emosi Jimmy mulai goyah dan tak terkendali di depan mangsanya, Rob yang sedari tadi bersiaga langsung menarik tuas jebakan dengan tenaga penuh. Seketika, senar-senar tajam melesat menjerat tubuh Jimmy, mengunci leher dan mengiris kulitnya dalam hitungan detik. Di tengah jeritan perih sang psikopat, Pia dan Rob tak lagi memberi ampun, mengubah momen emosional itu menjadi pembantaian sadis yang meninggalkan Jimmy sebagai tumpukan daging hancur di lantai gudang. Suasana makin tegang saat Brad mulai curiga karena Jimmy tak kunjung kembali dari gudang. Dengan menenteng senapan dan ditemani anjing buasnya yang terus menyalak, Brad melangkah membelah hujan menuju gudang tua itu. Begitu pintu terbuka, ia mendapati Rob dan Pia terduduk lemas di lantai dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Brad tidak menyadari bahwa ketakutan di wajah mereka hanyalah bagian dari sandiwara kecil. Brad menginterogasi Pia tentang keberadaan Jimmy, namun Pia hanya menjawab tidak tahu dengan suara bergetar. Brad yang tak sabaran kemudian menyeret Pia karena Poppy sudah menunggunya di rumah. Namun langkah Brad terhenti saat melihat gundukan aneh tertutup kain di sudut ruangan. Hampir saja rahasia kematian Jimmy terbongkar. Namun Brad yang terdistraksi oleh upaya kabur Pia lebih memilih untuk mengejar dan menangkap wanita itu. Pia akhirnya diseret masuk ke dalam rumah utama dan diserahkan langsung ke hadapan Poppy yang sudah dirasuki nafsu bejat. Tanpa basa-basi, Poppy langsung membanting Pia ke atas ranjang untuk menuntaskan niat jahatnya. Namun, sang predator tak menyangka bahwa mangsanya telah menyiapkan kejutan maut. Saat Poppy hendak beraksi, sebuah botol tajam yang sudah disiapkan Pia menghunjam telak ke arah rudal Poppy. Jeritan kesakitan Poppy pecah memenuhi rumah, menandai luka permanen yang sangat mengerikan bagi si tua bangka itu. Memanfaatkan momen kepanikan itu, Pia segera melarikan diri. Namun ia justru terperosok jatuh ke lantai bawah. Meski tubuhnya kesakitan, Pia terus memaksa kakinya berlari menembus hujan badai yang ekstrem. Di belakangnya, Brad yang mendengar teriakan sang ayah langsung naik pitam dan mengejar Pia dengan penuh amarah. Pia terjebak dalam pelarian maut saat Brad terus memburunya hingga ke dalam gudang. Di tengah kegelapan, Brad yang kalap mulai menodongkan senjatanya ke segala arah, curiga bahwa mangsanya bersembunyi di dalam sebuah lemari tua. Namun, saat pintu lemari dibuka, bukan Pia yang ia temukan, melainkan mayat Jimmy yang tumbang menimpanya. Memanfaatkan momen kejutan itu, Pia dan Rob yang terluka parah segera merangkak keluar dan mengunci Brad di dalam, memberi mereka sedikit napas untuk mencari jalan keluar dari neraka ini.
Nekat demi keselamatan, Pia kembali menyusup ke rumah utama untuk merebut kunci pickup dari Poppy yang masih bersimbah darah. Ketegangan memuncak saat Pia berusaha menyalakan mesin dengan tangan gemetar, sementara Brad berhasil menjebol pintu gudang untuk mengejar kembali. Namun, nasib malang menimpa Poppy. Anjing buas miliknya sendiri justru berbalik menyerang karena tergoda aroma darah segar di tubuh majikannya. Brad hanya bisa terpaku melihat ayahnya menjadi santapan mukbang anjing tersebut di tengah guyuran hujan badai. Di detik-detik terakhir, Brad mencoba menghalangi pelarian mereka menggunakan mesin baling-baling besar. Namun takdir berkata lain saat mesinnya tersangkut mayat Jimmy. Melihat celah itu, Pia langsung menginjak gas dan menabrakkan pickup ke arah Brad. Tubuh sang psikopat pun tersedot masuk ke dalam baling-baling, hancur menjadi daging giling dengan darah yang muncrat kemana-mana. Dengan lega, Pia dan Rob saling berpelukan, melaju meninggalkan tempat terkutuk itu selamanya. Teror berakhir, dan dendam pun tuntas dibayar darah. Sobat horor, film ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang terpojok. Karena saat rasa takut berubah menjadi dendam, mangsa bisa berubah menjadi predator yang jauh lebih sadis. Subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan film horor berikutnya. Saya, narator dunia horor, pamit undur diri. Tetaplah waspada, karena maut bisa datang di balik pintu yang salah.